Muhammad Hatta. Siapa yang tidak kenal dengan pria yang satu ini? Pria yang menjadi salah satu sosok pencetus kemerdekaan Indonesia ini, namanya kerap disandingkan dengan Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta, beliau adalah pria kelahiran tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau lahir di salah satu kota di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah kota Bukit Tinggi. Siapa yang menyangka anak yang lahir dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha ternyata tumbuh menjadi sosok yang berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama bagi negara Indonesia. Masa kecil Muhammad Hatta tumbuh di bawah pengasuhan ibunya Siti Saleha. Saat ia berusia 8 bulan, ayahnya Bapak Haji Muhammad Jamil pun meninggal dunia. Muhammad Hatta menjadi satu-satunya anak laki-laki, di antara 6 saudara perempuannya saat itu. Muhammad Hatta tumbuh menjadi sosok pemuda yang memiliki ketertarikan kuat dengan organisasi pergerakan kala itu. Ketertarikan beliau telah terlihat semenjak ia duduk di Mir Wirgebreit Lagere School, sederajat sekolah menengah pertama. Saat itu, Muhammad Hatta memilih bergabung dan menjabat sebagai bendahara di Perserikatan Jong Sumatranen Bon. Hari demi hari semenjak bergabungnya Muhammad Hatta di Perserikatan, membuat ia berubah menjadi sosok yang kian disiplin dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dalam kesehariannya, Muhammad Hatta adalah orang yang memiliki ketertarikan kuat dengan cabang ilmu perekonomian. Namun, kecerdasan dan ketelitiannya membuat ia peka terhadap hukum dan isu politik yang beredar di Indonesia saat itu. Pendidikan Muhammad Hatta pun berlanjut hingga ke negara Belanda. Sekitar tahun 1932, beliau menyelesaikan pendidikannya di Nederland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda, dan meraih gelar doktorandus. Momentum perubahan di dalam diri Muhammad Hatta pun terjadi ketika ia bergabung dengan Indonesische Vereniging saat masih studi di Belanda. Bergabungnya ia dengan organisasi tersebut telah menumbuhkan ketertarikannya dengan dunia politik. Selang beberapa waktu, Indische Vereniging pun mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI. Waktu terus berjalan, PI yang sebelumnya merupakan organisasi mahasiswa biasa pun berubah menjadi sebuah organisasi yang lebih besar dan memiliki andil dalam kancah politik di Indonesia saat itu. Pengaruh PI yang kian masif membuatnya diakui sebagai pos depan pergerakan nasional di wilayah Eropa. Bukan hanya itu saja, kepiawaian beliau dalam berorganisasi juga sering membuatnya terpilih menjadi pembicara dari Indonesia dalam berbagai konferensi bertaraf internasional, seperti konferensi terkait permasalahan buruh hingga konferensi Liga Wanita untuk Perdamaian dan Kebebasan di Swiss. Dalam kesehariannya, sedari kecil beliau telah akrab dengan kegiatan membaca dan menulis. Bahkan, Muhammad Hatta adalah orang yang sangat rajin merilis artikel di harian nasional dan beragam majalah perhimpunan. Tentunya semua potensi ini tidak lepas dari kecerdasan linguistik yang beliau miliki yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Sekitar awal Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana saat itu yang menjadi ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Setelah teks proklamasi kemerdekaan selesai dipersiapkan, tanggal 16 Agustus tahun 1945, keesokan harinya tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang berlokasi di Jalan Pangangsaan Timur Jakarta Pusat, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada dunia. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus di tahun yang sama, Insinyur Soekarno dilantik menjadi Presiden pertama Indonesia dengan didampingi Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, pria yang akrab dengan panggilan Bung Hatta ini pun aktif sebagai pembicara di berbagai universitas di Indonesia. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai pembicara, beliau juga berhasil meraih gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang ekonomi dan hukum dari berbagai universitas di wilayah Indonesia. Aktivitas beliau pun kian berlanjut. Muhammad Hatta merilis buku ilmiahnya dalam bidang ekonomi dan koperasi.
Di samping itu, Bung Hatta juga kerap memberikan bimbingan pada gerakan koperasi agar dapat mewujudkan cita-cita ekonomi koperasi yang ia miliki. Sekitar tahun 1951, tepatnya tanggal 12 Juli Bapak Muhammad Hatta menyampaikan pidato lewat radio sebagai bentuk penyambutan kepada Hari Koperasi Indonesia. Dan hal ini beliau lakukan berangkat atas besarnya kepedulian beliau terhadap gerakan koperasi yang ada di Indonesia. Pada tanggal 17 Juli tahun 1953, Bung Hatta pun ditunjuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Kota Bandung. Pada tanggal 14 Maret tahun 1980, Indonesia pun berduka. Bung Hatta menghembuskan nafas terakhirnya, dengan meninggalkan istrinya yang bernama Rahmi Rasim dan 3 orang putri kesayangannya, Mutia Farida, Gemala Rabiah, dan Halida Nuriyah. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.